selamat datang dan selamat sore saya ucapkan. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak karena kamu telah datang pada kelas kali ini. Ada tujuan kita kali ini itu untuk mengetahui kamu lebih dalam dan juga orang di sekitar kamu. Kamu jangan khawatir atas privasi. Jadi akan saya jaga keamanan kamu dengan baik-baik dan nanti saya gunakan untuk mengerjakan tugas ini sama kita. Mungkin sebelum kita masuk nih, kalau boleh tahu kabar kamu gimana? Ya, alhamdulillah baik. Kalau boleh di rating dari 1 sampai 100 berapa? 50 deh, 50 karena Sudah melelahkan ya, tapi overall kabar kamu gimana? Aman? aman. Oke, Mbak Kira, kamu anak ketiga ya? Dari 4 bersaudara. Mungkin boleh saya tanya lebih dalam bagaimana mungkin sikap ayah kamu pada umumnya? Apakah dia lebih dominan, lebih otoriter, lebih strict parents, atau konsisten? Jadi kalau saya lihat ayah saya itu orangnya cukup cerdas. Dia pegang, jarang marah juga. Dia sangat menyayangi anak istrinya seperti itu. Oke. Kalau misalnya sikap ayah kamu di lingkungan, kayak di lingkungan sekitarnya, seperti di lingkungan RT, di sosialnya, pendidikan kamu gimana? Kalau di lingkungan dalam lingkup masyarakat ya. Iya, betul. Dia orangnya bekerja sama juga ya, sportif. Itu aja sih Kak. Oke, itu aja. Ayah kamu kerja ya? Dia di rumah ya, di sana kecil-kecilan gitu. Dia swasta gitu. Jelas swasta. Kalau boleh tahu ayah kamu terakhir pendidikannya apa? Dia sarjana. Kalau misalnya kita tanya nih kepada ibu kamu, nah sikap ibu kamu. Menurut saya dia sosok yang sangat sabar ya. Menurut saya penyayang juga. Kasih sayang yang diberikan kepada anaknya itu sangat-sangat betul adil. Ya, oke. Kalau misalnya sikap ibu kamu di lingkungan sekitar, Dia juga suka berbaur sama teman-teman, apalagi dia selalu pergi seperti ada perkumpulan seperti itu ya, dia mengikuti seperti semacam itu. Dia aktif. ibu kamu aktif di Iya, lingkungan betul, sekitarnya betul. ya. Dia juga punya banyak kayak teman gitu, kayak dia mudah berbaur gitu sama orang-orang, kayak biar tidak dikenal dia jadi cantik kayak cerewet lah. Nah betul, Oke, cerewet ya. ya. Mungkin ibu kamu kan suka berbaur nih. Kalau boleh tahu kegiatannya apa? Kegiatannya sekarang jadi ibu rumah tangga sekarang. Tapi dulu dia sempat kerja jadi honorer ya, di kantor gitu ya, dari jauh karena itu terbatas karena lokasinya juga jauh kan dari rumah, jadi dia memutuskan untuk pindah sendiri. Oke. Selain mungkin jadi RT, ibu kamu sering ngapain? Mungkin selain tadi Biasa juga kalau cuman pergi apa ya, istilahnya kalau pergi ke keluarga itu itu arisan bukan ya? Kumpul aja. ya kumpul-kumpul biasa ke saudara-saudara. Berarti ibu kamu ini termasuk orang yang aktif ya dengan lingkungan sekitarnya. Kalau boleh saya tahu lebih dalam lagi, apakah masing-masing dari ayah sama ibu kamu ini memiliki sikap yang terbuka kepada pada mereka berduanya atau kepada kamu dan adik-adik keluarga kamu lain? Memang lihat terbuka karena saya tahu apa yang sedang terjadi dia tahu sih terbuka. Berarti mereka tampak saling mengasihi ya. Oke. Betul. Apakah pernah terlihat ada perbedaan pendapat ya, antara ibu dan ayah kamu? Jelas pasti ada. Iya. Kalau boleh tahu mungkin karena apa? Biasa kayak kemarin ya saya mau jurusan kan ya, saya mau masuk di hukum. Nah, bunda saya bilang jadi guru aja bagus.
kalau misalnya bagaimana suasana keluarga kamu dan juga iklim di dalam keluarga? Hangat. Hangat? Saling mengasihi. Iya betul, saling terbuka juga ya. Oke. Nggak tertutup sih sama kayak kalau ada yang apa masalah didiskusikan sambil Berarti saling apa ya, mengeluarkan keluh kesahnya ya. Nah, kalau di antara ayah sama ibu kamu, siapa yang paling mendidik? Dua-duanya. Berarti dua-duanya sangat memiliki peran penting ya dalam mendidik. Oke. Kalau misalnya saya tanya nih, tata tertib di rumah kamu, siapa yang menentukan? Ibu. kayak dia yang bilang kalau abis mandi tuh gini Berarti ibu kamu yang menentukan. Mungkin kalau saya tanya nih, kamu dapat pembagian tugas apa? di rumah. Iya, di rumah. Biasa cuci baju ya, cuci piring ya, kadang-kadang gitu, kadang malas nih. Oke. Berarti adik-adik kamu juga dapat nggak pemberian tugas gitu untuk kakak? Bukan pemberian tugas sih kak, dari saudara masing-masing. Oh. Ya, kalau misal kita juga nggak disuruh bareng bilang kayak enggak. Tapi dari kesadaran Iya, kalian betul, untuk kalian memiliki iya. tugas ya. Oke. Apakah Apakah ada pembagiannya bilang ini cuci piring? Oh, enggak ada. Berarti sesuai kemauannya kamu ketika melakukan tugas ya. Oke, mungkin ada nggak jam tertentu yang ditetapkan sama orang tua kamu untuk kamu kembali dari luar ke rumah? Ada dong. Ada. Boleh tahu nih jam berapa? Bukan jam kak, tapi nggak boleh. Maksudnya malam itu sudah harus kayak nggak boleh terlalu malam pulang. Ada batas jamnya enggak ada? Berarti tidak boleh pulang larut malam. Itu kedua-dua orang tua atau salah satunya? Kedua-duanya ya. Mungkin orang tua kamu itu pernah nggak kayak tanya pada kamu, kamu boleh nggak main, kamu nggak boleh main sama ini, atau nggak pernah? Jadi tidak pernah membatasi sama siapa. Berarti bebas ya, kamu mau milih teman sama Tapi siapa? kayak dia pernah bilang cari teman yang baik, yang bisa diajak diskusi apa, kerja sama gitu. Kayak tidak bahasa jangan ikut teman sama itu. Jangan, kan saya juga tahu kita pilih yang mana. Oke, berarti orang tua kamu ini termasuk membebaskan kamu untuk memilih pergaulan. Tetapi mereka hanya mengingatkan kalau misalnya kamu itu harus menjaga pergaulan kamu. Oke. Kamu kan pasti pernah ingin menginap nih di rumah teman kamu. Apakah kamu dibolehkan atau tidak? Ya tergantung kak, kalau alasannya kayak meyakini bilang nggak pergi sama cowok atau apa boleh. Kayak jelas temannya kayak teman SMP kita kemarin mau kamu nginep di rumahnya nih boleh. Berarti Dari boleh kecil ya. Mungkin ketika kamu lagi dalam keadaan tertentu, misalnya sakit atau apa, bagaimana sikap orang tua kamu? Ya dia merawat dengan sepenuh hati. Oke. Kayak memberikan obat, dia bahkan pernah untuk kata kepala sakit. Mungkin yang kamu rasakan ya, kamu lebih dekat sama ibu atau ayah? Kayak 50-50 deh. Oke, berarti kedudukannya itu sama ya. Kalau boleh tahu nih, kalau dari ayah, kamu suka karena apa? Kalau dekat ya dengan ayah itu karena apa? Kalau ibu karena apa? Kalau karena ayah sih Ya, coba kamu bisa pelan-pelan gitu. bisa kayak motivasi kak. Setiap hari kayak bilang ada kata-katanya tuh kuatkan gitu. Kalau ya aku bilang ini seperti ini mereka sama motivasi untuk tetap berjuang dalam kehidupan. Jadi gitu kalau ibuku ya bunda, saya panggilnya sih ayah dan bunda. Ya, kalau bunda aku ya itu dari kesabarannya mendidik seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu ya, apakah orang tua kamu itu menekankan tentang agama? Ya, kamu harus begini. Kayak pada umumnya kak, kayak pakai jilbab, keluaran, tidak terlalu menunjukkan juga.
buat suatu kesalahan toh? Kesalahan banyak. Kalau hukum gitu, kamu diberi sanksi gitu. Oh pernah sih. Pernah kan? Pernah ya? Pernah. Karena apa pas itu? Kalau boleh, kalau kamu ingat? Tapi pernah. Bagaimana kesannya kamu ketika mendapat hukuman itu? Ya menjalani. Kamu tetap menjalani ya. Berantakan. Oke. Mungkin kalau saya lebih tanya ke adik atau kakak kamu merasa lebih dekat sama adik. siapa? Adik. Karena ikut bareng. Adik yang keberapa ya? Keempat. Adik yang terakhir. Berarti yang kedua kakak kamu ini kamu dekat sih? Dekat juga, tapi kan lebih dekat ya karena saya satu kamar. Oke. Nah, kan kamu sering nih tidur bareng sama adik kamu. Sering nggak bertengkar gitu? Saling adu argumen. Jelas. Kalau boleh tahu karena apa biasanya? Ya kalau dengan sepeda juga. Aduh jangan kamu bisa sepeda juga. Nggak apa-apa. Ya. Boleh kamu ceritakan? Kayak banyak kan. Salah satunya Tadi barang toh pinjam nggak bilang-bilang atau dia pinjam barang pun nggak bilang-bilang. Iya biasa marah begitu. kalau misalnya kakak kamu Gitu saya yang biasa yang yang pakai barangnya biasa berarti dia yang marah biasanya. Marah. Oke. Kalau saya tanya nih, apakah teman kakak atau teman adik kamu itu bisa kamu jadikan teman? Bisa. Bisa. Oh berarti ketika kamu punya teman, kamu bisa menjadikan teman gitu. Biasa jalan-jalan sama teman hari pun sama pergi apa. Kalau misalnya kamu dan juga kakak-kakak kamu itu, kamu kelihatan ada rasa canggung nggak? Kakak di kakak. Iya. Gini ada ya. Oke, berarti kamu sangat dekat ya mungkin kamu bisa bilang. Mungkin saya boleh tanya nih, bisa nggak kamu ceritakan bagaimana rasanya menjadi anak ketiga di antara 4 bersaudara? Apa yang kamu rasakan gitu? Kenapa sih? Seru. Kenapa bisa? Aduh. Karena Menurut apa kamu boleh belajar? ada juga. Apa peran yang kamu rasakan secara tidak langsung dalam keluarga? Misalnya, saya harus menjadi kakak yang baik, gitu. Saya harus mengajarkan adik-adikku. Apa peran yang kamu rasakan ya secara tidak langsung dalam keluarga? Ya itu salah satunya menjadi kakak yang baik. Bagaimana biasanya kamu diperlakukan dibandingkan dengan adik-adik kamu? Dan kadang ya apa ya? Udah bilang adil kan setiap anak itu beda-beda keperluan dan kebutuhannya. Dia tidak bisa kan bilang adikku di ini, saya di ini tidak. Berarti kamu merasa adil aja ya penempatannya. Mungkin ada nggak kamu pernah merasa di momen tertentu kamu itu merasa beda dari saudara-saudara kamu? Beda. Pernah pas kakak pertama sama kakak kedua deh sama adikku ini yang adik pertama ya pergi naik kapal. Nah saya sama kakak pertama aku tidak. Nah di situ ini kenapa ini pergi kita kamu tidak. Padahal di situ saya lagi sekolah tahu kakakku yang kedua. Tapi kita bilang iya tapi kau sama lagi
depan aku gitu. Oke, mungkin kalau misalnya kamu disuruh menggambarkan posisi kamu dan keluarga dalam satu kata, apa yang kamu pikirkan? Posisi Iya, posisi. maksudnya Kayak misalnya saya harus apa ya? Saya harus begini-begini gitu dalam dalam keluarga aku. Saya dominan, saya pemarah. satu kata saya Ya, posisi kamu bagaimana di dalam keluarga? Sering ngajak ribet sih. Kayak biasa suka kayak bicara kayak gitu, makanya kayak lebih kan kalau kayak lebih menciptakan rasa emosional. Kalau sering kayak bertengkar kan itu bisa merukunkan setelahnya. Kayak gitu. Oke, menurut kamu siapa yang paling sering menjadi penengah dalam keluarga kamu? Apakah kamu? Enggak sih, karena saya yang mudah diperutnya. Oh, berarti Kayak kamu saya ya? saya kayak dia di rumah tuh bilang kalau nggak ada kok kayak sepi rasa semua nggak anu tapi kayak gitu. Oh, berarti kamu yang mungkin membangun suasana di keluarga kamu ya? Kayak saya kemudian terus gitu. Oke. Bisa Apa kamu merasa orang tua kamu itu punya ekspektasi yang tertentu hanya kepada kamu atau adik kamu? ekspektasi Iya, ekspektasi. untuk saya sih tidak Terserah dong. untuk Tidak. kamu kah atau orang tua Semua, kamu, apakah ada berbeda? tidak ada ekspektasi sama-sama. Ini selesai kuliah Berarti orang tua kamu memiliki ekspektasi yang bukan cuma berbeda-beda. saya, bukan cuma saya semua. Semuanya dengan rata. Boleh saya mungkin simpulkan orang tua kamu dari termasuk orang yang adil sesuai dengan kebutuhan dan dari ya, betul. anak-anaknya. Oke, mungkin kamu masuk sekolah pada usia berapa? TK. 5 tahun deh. 5 tahun. SD berarti 6 tahun ya? Iya. Oke, berarti kamu TK 1 tahun? 2 tahun kak. Dari kapan? Umur 5 tahun kan masuk kak, karena belum cukup umurku, jadi 2 tahun kak lagi TK. Oh, berarti cepat kak masuk TK. 7 tahun masuk SD. Oke. Nih, kan selama ini kan kamu sudah melewati SMP, SMA, SD. Bagaimana masa penyelesaiannya tiap tingkat di pendidikan? Apakah kamu pernah tinggal kelas atau tidak? Tidak. Bagaimana kamu rasakan ketika kamu kan beda-beda tingkatnya? Bagaimana kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? SD gitu. Iya, betul. Kamu rasakan apa nih? Rasakan ketika kamu menjalaninya. Semangat penuh dengan perjuangan pastinya kan, semangat. Oke. Mungkin Bangga juga sudah sampai di titik ini. Kan kamu kan kemarin pas setelah SMA nih, kamu daftar kuliah. Gimana itu perasaan kamu ketika itu? Wow, sangat bangga sih kak, karena setelah melewati banyak kali-kaliku kan, bangga bisa. Berarti kalau gue tahu kamu pas itu ikut SNBP dan langsung lulus. Wah, keren sih. Alhamdulillah banget ya. Oke. Mungkin ada nggak kesulitan kamu di bidang studi? Iya, terserah mungkin yang dulu atau yang sekarang. Ada. Kalau gue tahu kenapa? Belajarnya sulit misalnya. Susah ya. Bagaimana kesulitan kamu? Iya, kesulitan kamu dalam 3 tahun di SMA. Iya, terserah mau kamu intinya ketika kamu menjalani sekarang atau sebelumnya. Kesulitan yang banyak kak, kayak misal sulit kak pahami yang kamu kata kayak sulit masuk, tapi kalau pelajari lagi di rumah
lihat YouTube apa bisa Kak, tapi tidak bisa langsung satu kali diajar langsung kan tidak. Oke, berarti ketika kamu menghadapi kesulitan, cara kamu menghadapinya itu dengan cara belajar sendiri ya biasanya. Begitu. Enggak tahu jalan-jalan Sering. Apakah ada cara lain ketika kamu kesulitan nih? Apakah ada cara lain selain tadi? Ada, biasa kakakku ajar atau yang ini yang kedua laki dia saja karena dia tahu kan dia ajar Kak saudara. Mungkin ketika kamu mendapatkan nilai yang tinggi, apakah hal itu membuat pasangan kamu senang sekali atau biasa-biasa saja? Sangat Sangat senang. Iya betul. Ini pekerjaannya dengan tidak menyampaikan hasil perjuangan Kamu sekali ya. Mungkin ada nggak sekolah yang paling favorit dari TK? Favorit? Iya. Kamu suka dengan? Favorit? Biar yang sekarang. Kuliah apa? Iya, terserah. Mau yang dulu atau yang sekarang nih? mulutnya kenapa bawa masuk yang satu yang di BTP. Oh, berarti itu termasuk favorit kamu ya? Cuma kamu ini masuk. Tiga bukan Bukan di situ. Tapi kalau buat sekarang nih, kamu kan di Universitas Hasanuddin. Nah, bagaimana perasaan kamu? Bangga juga bakal ya. Apakah itu termasuk pilihan kamu? Betul. Termasuk pilihan kamu? Masuk. Soalnya pilihan kedua sih dari saya. Karena kan pilihannya aku. Oh, pilihan keduanya ya kamu. Pilihan pertama aku soalnya. Aku bilang ini Iya, nggak apa-apa. Boleh? Jangan deh. Nggak apa-apa. Pilihan kedua kamu? Yang pertama. Karena mau ke masuk ini tapi di universitas yang sama. Ya betul. Jadi universitas ini termasuk favorit, betul. kamu. Ya betul. Kampus favorit Yang ingin ya, kamu betul. lakukan. Oke. Mungkin kalau misalnya saya tanya bagaimana gambaran diri saudara tentang kemampuan. Gambaran kamu tentang kemampuan yang kamu miliki lah. Mudah berbaur. Ya, suka dengan sosial. Berarti kamu mudah berbaur dengan teman kamu. Suka. Mungkin ada faktornya nggak kenapa kamu suka berbaur? Kayak terbentuk sendiri. Berarti kamu memang pure menyukai. Tidak ada yang begitu. Kalau misalnya tidak keluar ketemu sama orang, suka. Kamu kan tadi sudah jelaskan kalau saya itu sebenarnya bukan pilihan kamu gitu ya. Bagaimana perasaan kamu? Ya, sebenarnya bukan pilihan, tapi suka juga gitu. Karena semakin masuk di situ, pelajaran juga suka nih. Apakah kamu merasa terbebani? Tidak, jujur tidak. Malah kamu senang. Senang juga. Mungkin bilang ini kamu punya keinginan kan ada keinginan. Mau masuk akuntansi mau tapi karena dukung Kak Juli juga lulus. Senang juga dari keterbebani. Kamu masuk hukum itu apa kami tidak ada. Tidak gitu. Tapi kalau misalnya keluarga kamu tidak ada sih apa-apa. Kamu harus kayak begini apa? Oh, tidak ada sih. Udah aja kasih pilihan. Diskusikan juga dari sebelum kok pilih benar-benar hukum. Kan tidak mungkin kamu terpaksa lah ambil hukum. Pikir juga bilang. Kayaknya hukum mau. Coba dia bilang begitu. Kayaknya memang kerjanya juga lebih ya. Banyak soalnya. Kerjanya. Ya, saya memilih hukum tanpa paksaan apapun. Oke. Mungkin saya mau bertanya tentang diri kamu. Kamu tuh suka melamun? Tidak. Melamun
jarang Jarang ya. suka tidak suka tidak tahu tapi jarang Jarang. Oh, jarang kamu melamun. kayak aku coba melamun kayak tidak ada hal lain kah selain itu tidak Tidak, kamu nggak suka melamun. tidak suka Pak. Kalau misalnya saya menanyakan apakah Tapi mungkin kayak bukan melamun tapi memikirkan baik pikir gitu ya apa yang terjadi ke depannya seperti itu rasa tapi melamun itu tidak nih kalau melamun kan kayak kosong kayak melamun kayak kayak lebih apa ya lebih bukan karena melamun memikirkan berarti ketika baik pikir gitu diam, kamu lebih banyak memikirkan apa yang terjadi apa yang terjadi terjadi. apa yang terjadi kalau begini kak ini bisa dibilang melamun itu Mungkin lebih banyak kamu memikirkan ketika diam ya. Iya. Oke. Kamu pernah nggak merasa kalau kamu itu beda dari orang lain? Merasa beda dari segi apa dulu ini Dari apapun misalnya pendapat iya boleh karena pendapat kayak dalam diskusi kelompok toh ada temanku suka obsen kayak menggambar suka yang ini macam itu ini cocok di sini selain pendapat ada hal yang lain. yang merasa beda dari segi pakaian mungkin kagak tombol tak ulas saja sih Dari pakaian. Selain pakaian, itu dia. Oke. sampai sini Mungkin kamu itu punya perasaan yang iri nggak atau agresif atau suka berontak, diam atau sama siapa sama orang sekitar atau sama diri kamu? diri sama diri Misalnya kamu suka sedih, biasanya kamu suka memang perasaannya sedih. enggak sih terus jarang pas saya urusan orang ngomongnya kayak gitu enggak peduli kayak dia saya gitu Berarti kamu tipe orang yang bodo amat. Tapi kamu sering nangis ya? itu peduli dia juga sama orang terdekatku begini tapi kayak iri atau apa itu tidak ada insyaallah Kalau sedih, mungkin sedih sedih ya. Sedih mungkin kamu suka sedih berlebihan, suka menangis atau apa? ya ketika memikirkan mau jadi apa saya sekarang mau jadi apa saya ke depannya itu biasa menangis tentang kehidupan tapi tidak ada yang tahu Berarti kamu sendiri. Kalau kamu mungkin suka nggak jadi pemberontak atau marah-marah gitu nih pada kamu? jarang Tapi pernah. tapi jarang Oke. Mungkin kamu suka mencari pertolongan nggak? kayak saya kalau marah Oh, dia ah. marahnya dia Oh, kamu kayak marahnya berat. Jadi ketika kamu marah, kamu ya berusaha kali dia menenangkan diri gitu dulu baru aku pikir semua kenapa tidak ada kulakukan dan langsung kak emosi tapi biasa juga kalau ada ya gitu Tapi lebih sering buat menenangkan diri dulu. Biasanya kalau kamu menenangkan diri, kayak bisa sendiri naik motor di kamar ya berarti ketika kamu menyendiri kamu lebih sering naik motor buat keluar dan juga sendiri di kamar. Apakah kamu suka mencari pertolongan di orang sekitar kamu? pertolongannya Iya. pertolongan aku dulu ini Terserah mau apapun. pertolongan dia Suka. Oh, kamu suka karena apa? Mungkin karena memang ada tuh kamu lagi sedang kesulitan atau apa? Kejatuhan juga biasa pernah kak pas
pasti minta pertolongan, tapi tidak sering. iya begitu kayak pastilah semua orang makhluk sosial toh pasti membutuhkan pertolongan satu sama lain, tapi ke arah yang tidak sering gitu. Kayak kalau bisa saya kerjakan sendiri, saya kerjakan. Berarti kamu berusaha dulu untuk Betul, mengerjakan sendiri. betul sekali. Sampai pada titik yang benar-benar merasa jenuh, merasa tidak bisa jadi baru Kak Minta pertolongan sama orang lain. tidak aku tahu sih gitu ya. Oke. Kamu itu orangnya yang angkuh, teliti atau rapih? Yang Angkuh, aku teliti atau rapih? nilai diri sendiri ini soalnya tidak bisa nilai secara karena saya tidak tahu tabungan saya di lingkungan masyarakat. Tapi kalau saya sendiri menurutku orangnya tadi apa? Kamu tuh orang yang teliti atau suka rapi gitu? Teliti. Kamu sombong nih. Apa dia kayak ketika ini pernah saya tapi di situasi tertentu gitu. Pernah gak sombong kayak dulu bisa pelekan hal-hal kecil, pernah kayak juga kurang teliti di suatu apapun di suatu kondisi tertentu. Kalau misalnya itu rapi, kamu Rapi, memang pernah. rapi orangnya. Tidak, masa tidak terlalu rapi tapi kalau ada kayak satu situasi tertentu ya perlu rapi ya rapi pernah. Kalau kayak untuk ya diskusi biasa ya tidak terlalu kuperhatikan juga. Berarti kamu itu ketika angkuh, teliti, terapi itu suatu hal yang tertentu. Angku biasa kadang-kadang kalau misalnya ada situasinya lah saya tidak bisa tahu ada pernah saya lakukan enggak. Kamu itu lebih senang di rumah atau di luar rumah? Luar lah Karena apa? itu tadi ketemu orang sosialisasi sosial gitu. Berarti kamu memang orangnya anak yang suka sosialisasi ya. Tapi ketika kamu di rumah, apakah kamu suka gitu? Apa juga cuma lebih Lebih ya. ke luar kamu ya. Tidak kalau di rumah kalau dia mau di rumah mau keluar enggak ya kalau tidak ada juga hal penting juga di rumah bilang. Oke. Mungkin apa cita-cita kamu? Saya suka ya wanita karir kerja tak itu salah satu cita-cita yang sangat relevan. Setelah lulus kamu ingin jadi apa? Setelah lulus mau kerja Di bagian apa? bisa kan saya kuliah kejaksaan Kamu kan ingin menjadi kerja di kejaksaan. Apa yang sudah kamu lakukan? kenapa ini banyak yang sudah dilakukan. Iya, ingin menggapai itu. Kayak mendalami ini kayak belajar sungguh-sungguh mungkin kan lakukan itu juga mungkin ada yang betul-betul saya lakukan yang berdampak banget di rumah. Mungkin apa motivasi kamu untuk menggapai itu? Jangan sampai harapan itu hilang. Karena apa? Ya, karena kalau hilang harapan tidak ada lagi perjuangan. Kalau harapan kan kita berjuang sama ada harapan. Harapan itu harus digapai dan kita semangat. Gitu, salah satu motivasi saya dan itu saya bilang jangan sampai harapan itu hilang. Karena kalau hilang ya kita tidak mau berusaha, tidak mau semangat. Gitu, itu salah satu motivasi saya keluarga. Mungkin kamu kan suka sosialisasi sama teman-teman kamu. Kamu punya banyak teman berarti ya? Tidak tahu Kak. Di antara teman-teman kamu lebih dominan ke perempuan atau laki-laki teman-teman? Cewek. Rata-rata usianya mungkin memang seusia kamu atau lebih tua atau lebih muda? Seusia saya.
seusia kamu? Rata-rata kan Nah, tadi kan saya sudah tanya temannya kamu, nggak tahu berapa banyak teman kamu kan ke sana. Mungkin saking sukanya kamu bersosialisasi, saya mungkin boleh lebih tanya, apakah kamu punya sahabat? sahabat Yang paling dekat ada berapa banyak nih kalau boleh tahu? 3-4 saya gitu dari SMP. Oke, 3 orang. Kamu boleh sebutin siapa aja? Itu Nisa, Amina, Imam. Nah, berarti itu memang yang paling dekat sekali ya. Karena dari SMP dari masuk. Kamu pernah nggak ada masalah dalam bergaul atau berhubungan? Pernah. Tapi tidak pada lalu. Kayak saya yang berusaha untuk perbaiki kembali. Kadang juga bukan saya, teman saya yang di dalam itu bertiga biasa bakuan, jadi saya dari jamu kowe langsung gini. Begitu. Itu pakai. Bagaimana kamu dalam menghadapi situasi yang baru? Keadaan yang baru ya. Mau di situasi Dunia yang baru normal, ceritanya. betul. Atau non formal, bagaimana kamu menghadapi? Berusaha untuk bergaul. Itu berusaha untuk bisa menjadi dominan. Seperti Kalau boleh tahu, kenapa kamu lebih berusaha untuk menjadi dominan? karena menurut saya sosial penting ya, sosial penting. Jadi kita harus meyakinkan orang-orang kan seperti itu ya, kayak bikin orang yakin bahwa kita percaya sama kita. Itu sulit kan, itu dibangun kepercayaan sama orang lain sulit. Jadi itu harus dibangun terlebih dahulu menurutku, bisa menjadi dominan. Oke, berarti kamu suka jadi pusat perhatian? Ada juga pusat perhatian atau kamu mungkin ketika kamu di suatu tempat nih, kamu lebih suka menjadi pusat perhatian? Enggak suka. Tidak suka. Enggak suka jujur, enggak suka ya gitu ya, jadi pusat. Bukan dominan begitu kok. Kalau boleh tahu kenapa? Kayak semacam lebih dilihat bagaimana, bukan dilihat apa bukan notice juga. Apa di bahasanya lebih dihargai gitu. Kan setiap kayak harus juga bangun image begitu tak? Karena kalau apa di lingkungan sosial tidak dibangun kepercayaannya kepada orang lain ya Tidak salah, jadi berarti kamu tidak suka menjadi pusat perhatian? tidak suka. Siapa yang suka itu? Oke. Apakah kamu sering merasa aman atau tidak di lingkungan kamu? Merasa aman? Jadi kamu sangat mempercayai lingkungan kamu sekitar? Iya, betul. Seperti tadi kayak berbahaya. Bukan jinak kok, Oke. lingkungan sehat aja lah, bisa bilang saya. Kamu itu tipe orang yang percaya diri atau tidak? Kayak tadi di situasi tertentu. Kadang percaya diri, kadang tidak. Kemarin beda kayak sama kak temanku yang ini pede kak, sampai yang ini beda lagi kayak gitu. Di satu tertentu jadi saya bilang puji sekali kak. Padahal pernah kak juga nggak pede, adalah situasinya. Pernah kak pede, pernah tidak pede. Berarti sesuai dengan situasi ya. Kalau mungkin saya lagi lebih tanya. Di situasi misalnya pede kak tuh di situasi dimana tidak ada orang tua kak. Begitu. Nah, bisa kak kayak keluarkan apa bergerak semua itu di situasi tidak ada orang yang kamu kenal. Kamu kayak ada orang kayak normal kak dulu, canggung apa berasa gitu. Kamu punya kekasih nggak? Kekasih. Aduh, privat. Privat. Oke, berarti kamu tidak ingin menjawab ya? Oke. Aduh, gimana ya? Kalau misalnya nih kamu punya kekasih, bagaimana kamu membangun relasi? Saling percaya, mungkin bisa.
support, bisa mendukung apa yang kita citakan, mungkin tidak menghalangi apa yang dia inginkan. Support ya, menghargai juga, menghormati, mengasihi. Mungkin dapatkah kamu memelihara hubungan yang sudah terjalin? Kan ada biasanya sama kekasih, kan biasanya ada orang yang nggak bisa. Kamu termasuk orang yang bisa menjalani hubungannya. Memang saya tidak bisa jawab ini, karena saya tidak tahu juga, saya tidak pernah jalan, tahu jami ini deh. Oke. Mungkin kamu pernah nggak merasa dikagumi sama orang? Tidak tahu. Atau dihormati mungkin, atau kamu mungkin dijauhi gitu? Kayak saya juga tidak peduli amat semua orang kayak suka ya, semua juga kayak benci ya, semua juga kayak anggap juga gitu. Tidak tahu ada atau tidak. Mungkin kita sudahi. Terima kasih karena kamu telah menjawab apa yang telah saya tanyakan. Maaf kalau ada sedikit kata yang melenceng. Tidak apa-apa. Karena dan saya tegaskan juga apa yang telah kamu bicarakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak saya gunakan semata-mata untuk menyelesaikan tugas dari atau kelas psikodrasi lanjut. Mungkin ada hal-hal lagi yang ingin kamu sampaikan kepada saya. Bagaimana nih perasaan kamu sekarang? Ya sedikit takut. Kenapa nih kalau sedikit takut? Kayak ada privasi sebenarnya. Saya jajan cerita-cerita begini sih. Saya mau ucapkan lagi terima kasih banyak karena kamu udah